yang berat, dan ini yang paling berat, sabar. Yaitu harta kita diambil, diri kita disakiti, kehormatan kita difitnah, dan seterusnya, dan ada orangnya. Gimana bersabar? Bahwa sabar terbagi menjadi 3. Kita sudah tahu. Yang pertama, sabar dalam melakukan perintah. Perlu sabar. Sebelum melakukan perintah, saat melakukan, apalagi mempertahankan perintah. Sebelum sholat, perlu sabar. Apalagi kalau sholat subuh. Sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, isya, perlu sabar. Saat sholat, perlu sabar. Dan menjaga terus bisa sholat, perlu sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ini kadang lebih dahsyat, lebih berat. Sabar dalam meninggalkan larangan. Sampai-sampai sebagian as-salaf mengatakan, a'malul bir yaf'aluhal bar wal fajir, wa la yaqdiru ala tarkil ma'asi illa siddiq. Amalan-amalan baik bisa dilakukan orang baik dan orang jahat. Tetapi meninggalkan maksiat hanya bisa dilakukan oleh siddiq, orang yang jujur dalam kebaikan. Ini berat ini, meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat itu luar biasa. Menahan diri supaya menjauh darinya, luar biasa, berat. Yang ketiga, sabar terhadap musibah yang menimpa. Dan dia ada 2. Ini dia. Dia ada 2. Musibah yang menimpa ada 2. Yang pertama, musibah yang menimpa tanpa campur tangan orang. Kita sakit, tidak ada hubungannya dengan orang. Bukan orang yang kasih sakit kita. Hujan, banjir, bukan orang yang datangkan air sehingga kita kebanjiran. Gempa dan seterusnya, murni takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar di sini. Yang kedua, sabar terhadap musibah karena perbuatan orang. Ada orang yang sengaja menodai kehormatan kita. Ada orang yang sengaja menzalimi kita, mengambil harta kita. Ada orang yang sengaja menyakiti kita. Sabar di situ berat. Sebab ada orangnya. Ada pelampiasannya. Kalau yang pertama, siapa yang mau dia lawan? Dia mau lawan Allah. Kenapa datang banjir ini? Tayang malas. Siapa yang dia mau tayang? Tidak ada. Tinggal sabar saat datang banjir. Itu tinggal pasrah. Tidak ada. Dari apa nih? Mau dia apa lagi? Hanya 2 keadaan orang di situ. Ada orang bersabar, ittiraran, terpaksa bersabar. Mau dia apa? Tapi ada orang bersabar, ikhtiaran. Dia memilih untuk merendah di hadapan Allah. Memang dia menginginkan untuk menerima takdir Allah. Pasrah. Di sini berpahala. Besar sekali pahalanya. Apalagi kalau dia mampu menyelami makna-makna di balik musibah. Ternyata di balik musibah ini gugur dosa saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat musibah. Kenapa?
dia mampu melihat nikmat di balik musibah. Itu bagus. Tapi ini sabar tanpa ada yang mengupayakan dari manusia. Yang berat, dan ini yang paling berat, sabar. Yaitu harta kita diambil, diri kita disakiti, kehormatan kita difitnah, dan seterusnya. Dan ada orangnya. Gimana bersabar? Ada orang. Berat bersabar. Apalagi kalau orangnya kita tahu. Woi. Gimana lagi kalau kita lebih besar dari orang itu? Lebih besar, memang badannya lebih besar. Lebih besar, kedudukannya lebih besar. Terus bagaimana lagi kalau orang itu justru kita yang kasih banyak bantuan. Tapi dia gimana bersabar di situ? Bagaimana lagi kalau orang itu yang didolimi justru menginginkan kebaikan besar untuknya. Diberi ilmu, diberitahu jalan menuju surga, diajak supaya selamat dari neraka, tapi tetap didolimi. Berat bersabar di situ. Itu sabar paling berat. Tidak ada yang bisa sabar di situ kecuali para nabi dan rasul dan para pengikut mereka yang paling kuat. Seperti kondisi sebahagian nabi berdakwah. Diriwayatkan juga Nabi pernah mengalami hal ini, alaihi salatu wassalam. Berdakwah, mengajak umatnya kepada cahaya, mengajak umatnya supaya selamat dari bahaya dengan keikhlasan. Tapi umatnya membalas dengan lemparan sampai melukai Nabi ini. Sakitnya. Kalau kita itu sakitnya hati. Dikasihani dengan disampaikan ilmu, disayangi dengan betul-betul mau diajak supaya selamat, disayangi dengan diberi petunjuk, diberi hidayah, tetapi dibalas dengan kebencian, dilempar, bahkan disakiti. Nabi ini mengusap darah di mukanya seraya berkata, Allahumma ghfir li qaumi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sungguh mereka itu belum tahu.